Halo semuanya, saya Lili Kristiana Senak dengan NPM 22220019 akan mereview buku Etika Administrasi Negara yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo yang diterbitkan pada tahun 1992. Saya mereview buku ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Yoakim Rembu, SOS MAP. Bab 1, Etika dan sejumlah pegadaian normatif. Pentingnya hukum-hukum moral lebih dari 2 abad yang lalu. Sebuah akademik di kota Dijon, Prancis, mengadakan sayembara tertulis untuk menjawab pertanyaan sederhana. Apakah kemajuan dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan memberikan sumbangan bagi perbaikan moralitas manusia? Seorang bernama Jean dengan lantang menjawab pertanyaan tersebut dengan tidak. Pertanyaan diajukan akademi Dijon ini begitu sederhana sebagaimana jawabannya, namun implikasinya demikian luas. Karena karya tulisnya untuk akademi Dijon yang menentang arus itulah. Kemudian nama Rousseau banyak disebut-sebut sebagai seorang filsuf brilian dari Eropa. 1. Hukum moral sangat vital bagi manusia. Untuk kelestarian peradaban manusia, kesadaran akan menjadi moral mutlak diperlukan. Perkembangan ilmu dan teknologi membuat interaksi antara individu berlangsung secara kompleks. Bertentang, tidak dapat dibayangkan bagaimana proses sosial itu akan berjalan dengan tertib andai kata kaidah-kaidah moral tidak langsung dipatuhi oleh setiap individu. Yang kedua, hukum moral bersifat rasional dan objektif. Salah satu ciri yang membedakan manusia dengan binatang ialah eksistensi moral. Meskipun rasionalitas dan objektivitas moral dalam beberapa hal hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, tetapi karena moral menyangkut harkat manusia, maka ia akan selalu memiliki ciri rasional dan objektif sesuai dengan kecenderungan manusia untuk berpikir. Yang ketiga, moralitas terdiri dari hukum-hukum universal. Universal moral terletak pada kenyataan bahwa prinsip moral berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. B. Etika dan moralitas, istilah dan pengertian yang dipakai dalam uraian di atas masih mencampuradukan istilah-istilah moral, etika, moralitas, atau hukum moral. Dalam banyak tulisan filosofis, jarang ditemukan penulis yang menggunakan peristilahan tersebut secara konsisten, namun sekurang-kurangnya tidak tetap dapat melacak asal mula munculnya istilah tersebut. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mos atau jamak mores yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Dari istilah ini muncul pula istilah moral atau moral, tetapi artinya moral sudah jauh sekali dari pengertian asalnya. Moral bisa berarti semangat atau dorongan batin. C. Moral sebagai sebuah sistem nilai telah disepakati bahwa moral merupakan daya dorong internal dalam hati nurani manusia untuk mengarah kepada perbuatan-perbuatan baik dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Oleh sebab itu, unsur filosofis yang menentukan rangsangan-rangsangan psikologis tersebut banyak kaitannya dengan nilai yang dianut oleh seseorang. Secara sederhana, nilai dapat dirumuskan sebagai objek dari keinginan manusia. Nilai tersebut mendorong utama bagi tindakan manusia dari berbagai macam nilai yang mempengaruhi kompleksitas tindakan manusia. Moore membedakan 6 macam nilai. Pertama, dia membedakan antara nilai primer, sekunder, dan tertier. Pembedaan ini didasarkan pada kerangka berpikir yang menentukan usaha atau kepuasan seseorang. Kedua, terdapat perbedaan antara nilai semu dan nilai real. Seseorang memiliki nilai semu apabila dia bertindak seolah-olah pedoman kepada suatu nilai, sedangkan ia sesungguhnya tidak menganut nilai tersebut.
Ketiga, ada nilai yang terbuka dan ada pula yang tertutup. Sesuatu nilai disebut terbuka bila tidak terdapat rentang waktu yang membatasi. Keempat, pembedaan dapat digarisbawahi antara nilai-nilai negatif dan positif. Suatu nilai negatif terjadi bila proposisi yang mendasari suatu keinginan bersifat negatif. D. Permasalahan etika sosial. Berbagai macam ajaran filsafat tentang hakikat manusia telah digariskan oleh para filsuf dari zaman ke zaman. Dari aspek susunannya, manusia dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu jiwa dan raga. Menurut Aristoteles, jiwa manusia terdiri dari cipta rasa dan karsa, sedangkan raga terdiri dari zat mati, zat tumbuhan, dan zat hewani. Dilihat dari kedudukannya, manusia dapat berdiri sendiri sebagai pribadi yang mandiri dan juga dapat berdiri sebagai makhluk Tuhan. Kemudian dilihat dari aspek sifatnya, kita dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, makhluk individu. Manusia memiliki sifat individu terutama bila dilihat dari kenyataan bahwa ia memiliki karakter, kepribadian, serta memiliki pendirian. Sigmund Freud pernah mengatakan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat ego yang akan mewarnai karakter dan perilaku manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua, makhluk sosial. Sifat sosial terutama terlihat dari adanya keinginan manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, berkomunikasi dan berbagi rasa dengan orang lain. Bab 2. Beberapa konsepsi tentang legitimasi, kekuasaan, birokrasi, dan administrasi negara. A. Antara legitimasi sosiologi dan legitimasi etis. Tinjauan etis mengenai kekuasaan. Pertama-tama berkenaan dengan masalah legitimasinya. Kata legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu lex, yang berarti hukum. Dan perkembangan selanjutnya, istilah legitimasi bukan hanya mengacu kepada kesesuaian dengan hukum formal, tetapi juga hukum-hukum kemasyarakatan dan norma-norma etis. Padanan kata yang agaknya paling tepat untuk istilah legitimasi adalah kewenangan atau kebebasan, dan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sendiri sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. B. Legitimasi kekuasaan negara menurut beberapa pemikiran negara adalah suatu bentuk permanen yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama dalam suatu teritori dan organisasi di bawah suatu pemerintah yang bebas dari kontrol luar, serta membentuk pemberlakuan hukum di dalam batas-batas negara tersebut. Unsur pokok yang biasanya dikaitkan dengan negara adalah penduduk atau kelompok orang, malahnya relatif besar. Yang kedua, wilayah yang pasti. Ketiga, organisasi politik atau sistem pemerintah yang mengorganisasikan kelompok tersebut ke dalam suatu tubuh politik. Dan keempat, kedaulatan. C. Gagasan tentang demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintah di mana kekuasaan terletak pada mayoritas rakyat dan pelaksanaannya dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih. Sebuah ungkapan yang terkenal untuk menggambarkan demokrasi ialah government of people, by people, for people. Pertama, demokrasi berlandasan pada keyakinan nilai dan martabat manusia. Kebebasan mempunyai landasan kebaikan, dan kebaikan adalah sesuatu yang dianggap bernilai bagi manusia. Kedua, karena sifat dan nilai manusia, demokrasi mengandung implikasi adanya konsep kebebasan manusia. Manusia harus bebas berpikir dan mengungkapkan pikiran maupun perasaannya. Ketiga, bagi demokrasi ialah aturan hukum. Demokrasi berarti adanya suatu aturan hukum yang pasti atau hidup yang bebas di bawah hukum. Manusia dapat menikmati kebebasan dengan sebenarnya hanya apabila
kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan dan hak-hak orang lain. Dalam negara, demokrasi birokrasi diharapkan dapat menjadi alat untuk menjebaki kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh penguasa dengan aspirasi rakyat. Ini hendaknya dipandang sebagai pihak yang mendelegasikan wewenang kepada penguasa itu sendiri. Yang D, birokrasi konsep, tujuan dan model. Secara epistemologis, istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani biron yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksud untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengordinasi secara sistematis pekerjaan dari banyak orang. Berikut ini beberapa pemahaman yang lazim dianut tentang birokrasi. Yang pertama, inefisiensi organisasi. Pengertian ini muncul karena begitu banyak peraturan format. Inefisiensi organisasi. Pengertian ini muncul karena begitu banyak peraturan format yang harus diikuti jika orang berhubungan dengan birokrasi. Yang kedua, kekuasaan atau pemerintah yang dijalankan pejabat. Dalam konsep ini, birokrasi dirumuskan sebagai pemerintahan oleh para pejabat negara sesuai dengan teori politik. Di dalam suatu negara diangkat orang-orang yang dipandang layak untuk mengambil keputusan bagi masyarakat. Yang ketiga, administrasi dalam organisasi negara. Aparat birokrasi merupakan salah satu lembaga yang melaluinya kegiatan untuk mencapai tujuan yang dijalankan. 4. Masyarakat modern. Konsep ini berpendapat bahwa organisasi-organisasi merupakan miniatur masyarakat dan masyarakat yang maju adalah yang memiliki organisasi-organisasi yang tangguh. Oleh sebab itu, jika para perencana hendak melakukan pembangunan secara modern, maka yang harus dilakukan pertama-tama adalah melaksanakan birokrasi secara besar-besaran. Yang kelima, organisasi rasional. Gagasan rasionalitas merupakan landasan yang dari tipe ideal birokrasi itu. Prinsip-prinsip pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi, teknis, dan efisiensi merupakan ciri-ciri kuat melekat pada birokrasi. Bab 3. Kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mengandung konsekuensi moral. Yang pertama, keadilan sosial. Tolak ukur keberhasilan peranata publik yang harus diperhatikan setelah bangsa kita mengalami peningkatan kemakmuran ekonomis yang cukup besar ialah terwujudnya keadilan sosial. Nilai keadilan sosial ini dicapai dengan tujuan tersusunnya suatu masyarakat yang seimbang dan teratur sehingga seluruh warga negara memperoleh kesempatan guna membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya akan mendapatkan bantuan seperlunya. Konsep keadilan sosial di satu pihak mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga negara secara proporsional secara membantu anggota-anggota yang lemah, dan di lain pihak kewajiban para warga untuk membantu masyarakat atau negara guna mencapai tujuannya. Yang kedua, partisipasi dan aspirasi warga negara. Biasanya para pejabat publik sudah merasa melaksanakan kewajibannya untuk merangsang partisipasi masyarakat. Secara umum, corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi dalam pemilihan. Aktivitas partisipasi massa dalam hal ini ditunjukkan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin, atau menekankan ideologi pembangunan tertentu. Yang kedua, partisipasi kelompok. Warga negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan aspirasi mereka. Yang ketiga, kontak antara warga negara dan pemerintah. Proses komunikasi dapat terjalin antara warga negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat
menelpon atau pertemuan secara pribadi. C. Masalah-masalah lingkungan, kemajuan teknologi dan pembangunan fisik telah membawa kemajuan peradaban manusia yang luar biasa. Setiap orang pasti dapat merasakan bahwa dengan rekayasa dan teknologi maka gizi dan makanan sehat terpenuhi. Komunikasi berjalan lancar dan cepat, transportasi semakin mudah, ilmu pengetahuan berkembang makin pesat, hiburan mudah diperoleh, dan secara keseluruhan kesejahteraan manusia meningkat. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Pelayanan umum. Setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintah, kecuali itu rutinitas tugas-tugas pelayanan dan penekanan yang terlebih kepada pertanggungjawaban format telah mengakibatkan adanya prosedur yang kaku dan lambat. Para pegawai tidak lagi merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja, tetapi lebih sering justru menolak adanya perubahan. Moral individu atau moral kelompok. 4 komponen permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan publik telah diuraikan, yaitu permasalahan keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi masyarakat, lingkungan hidup, serta pelayanan umum. Semuanya merupakan persoalan-persoalan yang cukup aktual di negara-negara demokratis dan tidak telah melengkapi pembahasan dalam konteks Indonesia. Sekarang kita melihat bahwa aparatur negara yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah. Sekian dan terima kasih.